Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Waalaikumsalam. salam sejahtera, salam namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang kepada seluruh peserta webinar. Sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama belajar dan berbagi ilmu dalam acara webinar World Microbiome Day yang diselenggarakan berkat kerjasama dari Amro Institute dan Emro Jepang. Tema daripada webinar kali ini, seperti tahun lalu, On Earth Saving Revolution, itu revolusi menjaga bumi. Jadi bagaimana bumi itu kita bisa jaga dengan baik untuk keberlangsungan kehidupan manusia, lingkungan, pertanian, peternakan, dan juga perikanan, dengan bagaimana menggunakan teknologi mikrobioma. Jadi ide daripada On Earth Saving Revolution itu tertulis dalam bukunya Profesor Teruhiga pada tahun 1995. Dengan teknologi IM yang dikembangkan oleh Profesor Teruhiga, bisa meningkatkan kualitas hidup manusia melalui peningkatan produk-produk, kualitas produk pertanian, produk lingkungan, peternakan, perikanan, dan juga kesehatan manusia bisa bagus. Sesuai dengan perkembangan daripada hasil penelitian dan penerapan teknologi mikrobioma yang sekarang sudah banyak diterima oleh kalangan masyarakat luas dan juga ilmuwan dan peneliti, maka An Earth Saving Revolution yang diutarakan pertama kali oleh Profesor Dr. Teruhiga tahun 1995, 30 tahun kemudian bisa diterima dengan bagus, sehingga gagasan daripada Amro Institute dan Emro bisa kita implementasikan dalam seminar kali ini. Seminar kali ini lebih fokus lagi memberikan tema bagaimana peranan mikrobioma atau mikroorganisme dalam meningkatkan kualitas pertanian, lingkungan, keberlanjutan lingkungan, dan pada kualitas manusia, khususnya anti-aging, yaitu bagaimana awet muda dan juga longevity atau umur panjang. Inilah yang disebut dengan masyarakat yang sejahtera, bisa hidup sehat, umur panjang, dan awet muda. Untuk itu, kita membagi dua sesi dalam seminar ini, yaitu sesi pertama atau sesi pagi sampai jam 12, kemudian sesi siang dari jam 1 nanti sampai jam 5. Sesi pertama dengan fokus pada pertanian dan kelestarian atau keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, Udah diklik. bagaimana khusus pada anti-aging atau awet muda dan umur panjang. Dengan 6 pembicara, yaitu Bapak Rizali Ansar, khusus pada pertanian, dalam bagaimana menyuburkan tanaman dengan biaya yang rendah dan produktivitas tinggi. Kemudian Bapak Mr. Atsushi Ogawa dari Jepang, bagaimana meningkatkan kualitas daripada air yang ada di danau Danau Shirashi di Mie, Provinsi Mie, ya ada budidaya oyster namanya. Kemudian Bapak Jainal Mustakin, bagaimana mengelola pakan daripada udang untuk menekan daripada perkembangan penyakit
udang, AHPND. Jadi ada definisi daripada penyakit udang itu. Kemudian sesi siang ada Profesor Dr. Subianto, MS SPAK, bagaimana mengungkap tentang peranan mikroorganisme khusus untuk mengelola atau membuat ketahanan daripada uh, anti anti aging, proses penuaan, bagaimana mengelola atau menghambat daripada proses anti aging. Kemudian Mr. Gary Gesson, BSc, dia dengan penelitiannya tentang aktivitas antivirus daripada biosurfaktan. Biosurfaktan adalah ya, semacam uh, sabun alami biosurfaktan yang dihasilkan oleh mikroorganisme sehingga dia bisa memotong daripada menekan virus-virus tersebut bisa tidak berkembang yang disebut dengan antiviral activity. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Apoteker GE Rekta Gesson SSI yang memberikan hasil penelitiannya tentang suplementasi atau pemberian daripada probiotik multistrain, probiotik yang beragam daripada jenisnya untuk mengelola penyakit diabetes tipe 2 dan komorbiditasnya. Nah, untuk itu tentu untuk membuka acara ini kita nanti mengundang Profesor Dr. Giga sebagai pendiri atau founder daripada Embro Jepang untuk memberikan kata sambutan. Kita mulai dari pagi acara ini dengan pembukaan dari Bapak Profesor Dr. Teruhiga. Saya persilakan untuk Bapak Admin mempersiapkannya. 微生物の国際記念日に合わせてですね、セミナーを開いていただくことに、感謝申し上げます。去年もいろいろ説明をいたしましたけれども、インドネシアのこの微生物、特に EM を中心にした有用微生物の普及っていうのは、これはある意味で、社会的なモデルっていいますかね、世界をリードする成果を上げております。これは氏棚さんの大きな功績になるわけですが、この EM はですね、もうあらゆる分野、畜産も水産も人間の健康も含めてあらゆる分野に使われるようになっていますけれども、この元はですね、2000種余りの有用だと思われている微生物から5科10属81種という、もう人間にとって害のない有益な微生物を混合培養したのがスタートです。でもこれだけ分析するのは大変ですから、簡略的に効果を上げるためにですね、乳酸菌と酵母、要するに発酵菌の代表格と、それから嫌気性の発酵力を持っている光合成細菌を組み合わせて今の形になってきました。それですからどんどんEMは改善を重ねていますので、新しい情報を取り入れながら EM を上手に使ってほしいと思います。それでこのプロ EM1、失礼し、EM4 ですね、EM4 のその畜産についての応用なんですが、これも畜産分野も全てオールマイティーです。で、これをやりますと、その発酵力がすごいですから、いろんな材料が立派な家畜の飼料に、なるだけではないんです。家畜の肉質も良くなりますが、
畜産に関連する環境衛生も全部解決して、それから口蹄疫とか鳥インフルエンザとかですね、それからトンコレラ、トン熱ですね、そういうこのウイルスに関係する今で言えばもう、法律的に、制御が困難なこういう法定伝染家畜の伝染病もですね、全く発生しない状態になるんですね。ですから EM4 をですね、単に畜産に使うというよりは、これを積極的に使っていけば、畜産が農業を変えてしまう、あるいは人間の健康を変えてしまう、あるいはこの川や海をきれいにする元になるという、こういう考えでこの EM4 を積極どんどん使っていただきたいと思います。それからこの去年からいろいろ実用化されているこのプロ EM1 ですね。これはアメリカでももう30年近い歴史もあるんですが、いろんな意味、さっき畜産の話をしましたが、あらゆる病気に対してですね、免疫力を上げるということはもういろんなこと、インドネシアの研究でも分かってきたですね。ですからこういったものがですね、安く自在に活用できるということは、これはインドネシアにとっての健康革命になります。みんながこれを上手に使うことによって、病気にならないという、ここは新しく、何ですかね、革新的な展開ができるわけです。今世界中どこの国でも医療費が一番多くお金がかかっています。で、病気にならないようにするには自分でそういう心がけをすればいいですが、このプロ EM1 を使って腸内の生物層をですね、本当に善玉菌の塊みたいなですね、そういうことをしていきますと、お腹の中で免疫物質も全部微生物が作ってくれるという、こういうこの今まで想像もしないようなことが可能になってきます。で、インドネシアではこれは医学的にもいろんな証明ができていますので、ぜひこれを積極的に活用してインドネシアの健康革命につなげてほしいと思います。いろいろありますけれども、EM はある意味では万能的な性格がありますから、これを積極的に活用するように、チャレンジしてください。どうもありがとうございました。Ya, terima kasih Profesor Terwiga yang telah memberikan kata sambutannya. Jadi perlu ditegaskan lagi bahwa dalam sambutan tersebut, ya bagaimana pentingnya daripada mikrobioma untuk peningkatan kualitas pertanian, lingkungan, kesehatan, peternakan, dan juga perikanan. Dengan manfaatkan mikrobioma tersebut, mikroorganisme yang tidak bermanfaat atau penyakit dan pembusukan itu bisa tertekan populasi dan juga daya istilahnya daya serangnya, sehingga bisa kita mendapatkan keuntungan atau manfaat peningkatan produktivitas daripada pertanian, peternakan, perikanan, dan juga kualitas lingkungan, dan juga khususnya untuk manusia. Jadi usus manusia khususnya, kemudian kulit dan lain sebagainya, itu juga dipengaruhi kesehatan manusia oleh kualitas daripada mikroorganisme atau mikrobioma yang bagus tersebut. Sehingga untuk kesimpulannya, bagaimana memanfaatkan teknologi mikrobioma untuk kesehatan lingkungan dan juga pertanian, peternakan, dan perikanan. Bagaimana Indonesia, negara Indonesia bisa berkembang untuk
meningkatkan produksi, meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan menggunakan teknologi mikrobioma.